Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Nah, mungkin kali ini saya akan sharing lagi. Ini dari pertanyaan teman-teman, kapan sih kita waktu yang tepat untuk membeli kambing agar kita bisa menjual pada saat Idul Adha? Kapan waktu yang efektif? Nah, kalau menurut saya sih semua waktu itu efektif, teman-teman. Tergantung kitanya. Kita kalau Idul Adha kan kita memburu syarat sah untuk kurban, biasanya di atas 1 tahun. Nah, kalau di atas 1 tahun itu kan pembeli itu masih ragu, apakah ini sudah di atas 1 tahun apa enggak, kecuali kalau pembelinya itu tetangga kita sendiri, tahu lahirnya kapan kambing tersebut. Nah, ini untuk simpelnya, kalau daerah saya itu memang nunggu kambing itu ganti gigi atau istilahnya poel, seperti itu. Nah, ini Idul Kurban kurang 6 bulan lagi. Kalau menurut histori sih waktu yang paling tepat itu kurang 6 bulan. Karena pada saat kita beli kok masih kurang 1 tahun, kita melihara yang kecil, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, nanti pada saat Idul Kurban itu belum poel atau belum ganti gigi. Yang kedua, itu terlalu lama. Waktu yang kita butuhkan untuk memelihara kambing itu memang agak lama kalau 1 tahun lah. Belum lagi bakalan itu, harga bakalan biasanya sudah tinggi-tinggi. Kalau kita 1 tahun sebelumnya kan habis lebaran Idul Adha, itu harga kambing masih tinggi, teman-teman. Nah, paling tepat itu ini 6 bulan. Kalau kita memelihara 3 bulan ke depan atau 3 bulan lagi, itu juga terlalu mepet. Yang pertama, kita nggak bisa adaptasi pakan. Biasanya kan kalau dari peternak lama, misalkan biasanya nggak dikasih makan lam toro. Di tempat kita banyaknya itu lam toro. Kita kan harus sesuaikan dulu makanannya. Tidak pasti kambing itu langsung lahap. Pasti biasanya adaptasi dulu, jadi membutuhkan waktu. Nah, pada saat adaptasi itu nggak mungkin kita bisa menggemukkan kambing secara maksimal. Jadi kalau 6 bulan ini, misalkan adaptasi pakan itu paling lama kita buat 1 bulan lah, 5 bulan berikutnya kita untuk penggemukan. Nah, itu dia berdasarkan waktu, yaitu pada saat inilah itu waktu yang tepat. Bagi peternak pemula yang belum tahu untuk harga kambing, itu teman-teman bisa belajar di pasar. Di pasar itu nanti ada penjual yang menawarkan kambing dan ada pembeli. Kita pantau saja dulu, dia harganya berapa, nanti ditawar berapa. Setelah pembeli pergi, jangan ke situ dulu. Nanti nunggu lagi pembeli yang kedua. Biasanya dia menawar lagi, dan khawatirnya kalau cuma satu yang nawar, itu temannya sendiri. Kadang juga ada seperti itu. Jadi kita menunggu beberapa pembeli lah. Jadi kita mendapatkan harga standar pada saat ini. Nah, biasanya nanti kalau 6 bulan lagi, ini menurut histori lah, menurut pengalaman saya, nggak tahu kalau di daerah teman-teman itu seperti apa. Nanti 6 bulan lagi itu biasanya sudah untung antara di atas 700.000, 700 sampai 1 juta itu bisa lah kita dapatkan. Kalau di sini tahun lalu rata-rata pembeli itu membeli kambing di harga sekitar 3,5 sampai 4 juta. Itu rata-rata kemampuan ekonomi untuk membeli hewan kurban. Kalau di sini, nggak tahu kalau di daerah lain. Mungkin nanti juga sama, antara 3,5 sampai 4 juta atau lebih dikit lah, lebih sedikit. Kalau kita sudah punya gambaran seperti ini, kita bisa ngemal istilahnya. Sekarang harga standarnya kalau 2,5 itu masih masuk. Jadi kita cari kambing yang maksimal harganya itu 3 juta, 2,5 sampai 3 juta itu masih masuk. Dan usahakan yang sudah ganti gigi, teman-teman. Karena khawatirnya gini, saya dulu juga pernah udah membeli kambing lama, malah di jauh sebelum 6 bulan, 9 bulan kayaknya. Itu kita beli bakalan sudah lumayan tinggi harganya. Lalu kemudian pada saat Idul Adha tiba, itu kambing belum poel, belum ganti gigi. Kalau orang di sini patokannya seperti itu, patokannya poel, karena 1 tahun itu juga masih ragu umurnya itu. Kecuali seperti yang saya bilang tadi itu, kalau tetangga tahu lahirnya kapan.
Kalau yang nggak tahu, di sini patokannya memang ganti gigi. Jadi usahakan beli yang sudah ganti gigi atau poel. Nggak apa-apa itu yang kurus juga nggak apa-apa, yang sudah mulai gemuk juga nggak masalah. Nanti kalau kita biarkan, kita pertahankan badannya, kalau yang sudah gemuk itu pasti profit teman-teman. Di atas 700 sampai 1 juta itu bisa lah kalau di tempat saya seperti ini. Jadi mungkin cerita dari saya ini nanti bisa diambil hikmahnya. Jadi teman-teman punya gambaran seperti apa kalau beli kambing pada saat ini, kalau nanti tujuannya untuk dijual pada saat kurban. Seperti itu. Dan usahakan ya teman-teman, kalau membeli hewan kurban jangan yang catat. Misalkan buah pelitnya cuma 1 atau ada bekas luka atau apa, itu jangan. Usahakan yang sehat, yang poel, yang agak gemuk juga nggak masalah. Itu pertanda kalau makannya juga bagus. Jadi ditandai dengan badannya agak gemuk. Nanti teman-teman bisa adaptasi pakan. Kalau ada tambahan pakan penguat, misalkan di daerah teman-teman itu produksi ketela seperti tempat saya, dibelikan ampas ketela nggak masalah kalau memang kambingnya itu buahnya. Jadi kita bisa ngamal nanti Idul Kurban saya mau profit berapa, tinggal dikalikan nanti kita beli kambing itu berapa. Jadi kita jual misalkan satu kambing ditaksir untung antara sekitar 500.000, ya kan 10, kita bisa profit 5 juta seperti itu. Nah sekarang mungkin teman-teman sudah ada gambaran lah dari cerita singkat saya, dari pengalaman saya. Mungkin itu dia video dari saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari Kandang Tentrem Lestari gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.